Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 256 Tebasan Mengejutkan. Chen Xiang telah mendarat di tanah, melihat 3 bola hitam menyembur, dia segera bergerak dengan kecepatan tinggi, menghilang di tempat dalam sekejap, menghindari 3 bola hitam. Ada bola hitam setinggi dia. Ketiga bola energi hitam itu sama menakutkannya dengan meteorit, menempel ke tanah dan menembak langsung ke kejauhan, menggambar 3 alur yang dalam di tanah. Ini sangat berbahaya. Chen Xiang berpikir dalam hatinya, serangan ketiga serigala itu sangat menakutkan, dan mereka sangat cepat, dia sedikit khawatir apakah dia bisa menghindarinya sepanjang waktu. Dia segera berlari ke satu arah. Baru saja dia memukul ketiga serigala dengan pedang, dan telah membuat marah ketiga serigala itu. Ketiga serigala itu lari dalam sekejap ketika mereka melihat Chen Xiang, dan segera menginjak keempat kaki raksasa itu, dengan cepat. Lari. Kecepatan lari pria sebesar itu tidak lambat, dan tanah bergetar dan berguling sedikit, tapi dia terlalu besar, dan meskipun kecepatannya cepat, dia tidak secepat Chen Xiang. Ketika Chen Xiang melihat 3 serigala menyerang dari kejauhan barusan, dia tahu bahwa kecepatan benda ini tidak akan terlalu cepat, dan sekarang memang seperti yang dia duga. Dalam sekejap mata, Chen Xiang melewati gunung yang tinggi, yang membuat Chen Xiang tidak bisa berkata apa-apa adalah ketiga serigala itu tidak repot-repot memanjat, dan meledakkan jalan tepat di bawah gunung. Selama pengejaran, ketiga serigala menyerang Chen Xiang berkali-kali, tetapi dia menghindari semuanya. Meski begitu, setiap kali Chen Xiang mengelak, dia akan merasakan ketakutan yang berkepanjangan, karena selama dia melambat sedikit, dia akan menghilang dalam asap. Mengapa orang ini mengejar begitu keras? Dia masih bisa merasakanku. Chen Xiang mendengus, dia memasuki hutan lebat, dan menahan nafasnya, sementara ketiga serigala itu jauh, tapi dia masih menemukan tempat yang dia lakukan. Dia mengejarnya secara langsung, memeriksa jaraknya, dan menyemburkan 3 bola hitam dengan kekuatan penghancur yang kuat. Ini bukan jalannya. Hal ini menghantui saya. Jika saya teruskan, cepat atau lambat saya akan dipukul. Bantu saya menemukan jalan. Meskipun dia mampu menarik 3 serigala ke sini, dia sendiri adalah situasinya juga berbahaya. Kami sudah berpikir selama ini, tunggu sebentar. Su Meiyao berkata dengan suara yang sangat serius. Setelah orang ini melepaskan bola energi hitam semacam itu, kekuatannya juga akan melemah, tetapi ia memiliki sejumlah besar energi sihir yang tersimpan di tubuhnya. Jika ingin dikonsumsi, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari penuh. Kata Long Shuiyi. Chen Xiang sedang berlari di hutan, berjalan di jalur yang berkelok-kelok, agar tidak mudah dihantam oleh ketiga serigala itu. Sepanjang hari, Chen Xiang diam-diam mengerang di dalam hatinya. Naga kecil, pinjamkan aku kekuatanmu. Apakah itu cukup? Tanya Chen Xiang. Aku tidak tahu, tapi ada risiko tertentu dalam mencobanya. Serangan orang ini sepertinya hanya menyemburkan bola energi hitam itu, dan pertahanannya adalah perisai udara hitam. Jika kamu mendekatinya, mungkin dia menang. Jangan gunakan bola hitam untuk menyerang Anda, karena itu juga akan mempengaruhi dirinya sendiri, kata Long Shuiyi. Chen Xiang juga memikirkan hal ini, dia sedang mempertimbangkan apakah akan mencobanya. Kamu bisa mencobanya. Kelemahan orang ini adalah hati dan kesadaran yang mengendalikan jiwanya. Bukankah ada tebasan yang menghancurkan jiwa dalam Dragon Slaying 7 Kills yang secara khusus menyerang jiwa? Kamu mematahkan kesadaran di dalam jiwanya pertama, kemudian terkadang dia akan menderita untuk sementara, dan kemudian kamu akan memukul jantungnya dengan tebasan mengejutkan dari 7 pembunuhan. Kata Bai Yuyo. Long Shuiyi tersenyum genit. Dengan bantuan kekuatanku, kamu akan menjadi lebih kuat saat menggunakan pisau pembunuh iblis King Long. Seharusnya kamu bisa membunuh orang ini dengan lancar.
Chen Xiang sudah merasakan kehangatan datang dari lengannya dengan aliran panas. Long Sui mulai meminjamkan kekuatannya kepada Chen Xiang, mengalir ke tubuhnya, ke dalam dantiannya, dan menyatu dengan 5 elemen energi sejati. Zenki Long Sui sangat ajaib. Chen Xiang tidak tahu kekuatan apa itu bisa dengan mudah bergabung dengan Zenki 5 elemennya, memungkinkan dia untuk menggunakannya dengan sangat fleksibel, seolah-olah kekuatan itu miliknya. Long Sui juga meminum banyak pil, dan dia adalah seekor naga. Chen Xiang tidak tahu status pertumbuhannya, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki banyak hal baik. Terakhir kali dia meminjam kekuatan Long Sui hanya sesaat, tapi sekarang Long Sui yang menuangkan semua kekuatan ke dalam tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat kuat. Chen Xiang meraung keras, tubuhnya gemetar, pakaian di bagian atas tubuhnya langsung hancur, memperlihatkan ototnya yang kuat. Ada naga putih di bahu kirinya, memancarkan semburan cahaya putih, terlihat sangat aneh. Pada saat ini, 3 bola hitam lagi dimuntahkan. Meskipun Chen Xiang telah memperoleh kekuatan yang kuat, dia tidak menyapanya. Sebaliknya, dia melompat dan membalik di udara untuk menghindari 3 bola hitam yang menyerangnya. Ke langit di atas 3 serigala. Ketiga serigala memandang Chen Xiang tinggi di langit, tetapi mereka bahkan tidak menyerang. 6 mata besar di 3 kepala menunjukkan jejak ketakutan, karena merasakan energi naga yang sangat kuat, yang hanya bisa dirasakan jika ada adalah darah naga yang tersisa di tubuh. Aura semacam ini juga merupakan sesuatu yang ditakuti oleh banyak binatang buas. Melihat bahwa 3 serigala di bawah tidak menyerang, Chen Xiang memanfaatkan kesempatan itu, menggenggam gagang pisau dengan erat, dan melakukan latihannya. Kesadaran spiritualnya segera dituangkan ke dalam pisau, dan kemudian menebas dengan keras ke arah bawah. Meskipun jauh, Chen Xiang bisa merasakan energi aneh yang dipadatkan oleh kesadaran ilahi terbang keluar dari bilahnya, langsung mengenai ketiga serigala, dan dia dapat dengan mudah menghilangkan ketiga serigala itu, selalu lindungi topeng gas hitamnya. Ketiga serigala itu meraung bersamaan, diikuti dengan lolongan melengking. Ketiga mulutnya tumbuh sangat besar, sambil mengaum, hembusan angin hitam menyembur keluar, menerbangkan semua pohon besar di depannya. Chen Xiang mendarat di tanah, memobilisasi sebagian besar energi sejatinya, dan memadatkannya menjadi pedang. Tebasan yang menghancurkan jiwa tadi adalah untuk menyerang jiwa, tapi sekarang tebasan mengejutkan yang dia gunakan adalah untuk menyerang jantung. Di antara 7 tebasan pembunuh naga, kedua tebasan ini tidak bersuara, tidak seperti serangan lainnya mengeluarkan banyak suara. Jika Long Sui tidak memberinya kekuatan, Soul Shattering Slash miliknya mungkin tidak akan bisa menembus perisai udara hitam itu, bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan bisa menyerang jiwa ketiga serigala. Chen Xiang berdiri di samping 3 serigala, dia memejamkan mata, pisau pembunuh iblis naga azur dengan panik menyerap kekuatannya, dan 3 benda pemukulan muncul di depan matanya. Mereka adalah 3 serigala dari 3 serigala. Hati terhubung bersama, dan ada lapisan kabut hitam di luar. Chen Xiang terkejut, dia tidak berharap indera ilahi tiba-tiba menjadi begitu kuat, dia bisa langsung melihat situasi di dalam 3 serigala, dan segera dia menemukan bahwa itu karena kekuatan Long Sui, dia sekarang sangat sensitif. Ke Long Sui kesadaran Sui kagum bahwa itu bisa mencapai tingkat seperti itu, dia sekarang mengerti mengapa indera Long Sui begitu akurat. Chen Xiang tidak hanya melihat 3 hati besar, tetapi juga melihat kristal hitam besar di tubuh besar 3 serigala, yang merupakan pembawa penyimpanan energi. Semakin besar kristal, semakin banyak energi yang disimpan, dan manusia itu yang menyimpan energi sejati umumnya menghasilkan bola transparan di dalam dantian, dan terus menekan energi sejati di dalamnya. Cepat! Long Sui berteriak, setelah kamu membunuh orang ini, ambil inti kristal esensi sihirnya, dan itu akan berubah menjadi burung dan terbang menjauh. Banyak kekuatan. Dan ketiga serigala masih mengaum dengan gila, itu menderita rasa sakit jiwa. Menebas dengan 1 pisau, tidak ada suara, sangat tenang,
Inilah keajaiban dari tebasan yang mengejutkan. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini dia mendengar suara teredam dari dalam 3 serigala. Ketiga serigala itu berhenti mengaum, jatuh ke tanah dan berjuang untuk beberapa saat, lalu tidak ada gerakan. Bab 257 Inti Kristal Elemen Sihir. Setelah membunuh 3 serigala, kekuatan Long Shuiyi keluar dari tubuhnya, dan dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya, hampir lemas di tanah, tidak ada kekuatan sama sekali semua. Ini adalah konsekuensi serius dari meminjam terlalu banyak kekuatan Long Shuiyi. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan merusak tubuhnya, jadi ini bukan pilihan terakhir. Dia tidak bisa menggunakannya, dan dia tidak bisa menggunakannya terlalu sering, jika tidak, tubuhnya akan hancur. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Pergi dan potong perut orang itu, dan keluarkan inti kristal ajaib di dalamnya. Teriak Long Shuiyi dengan tergesa-gesa. Chen Xiang bahkan tidak bisa mengangkat pisau sekarang, apalagi membuka perut ketiga serigala itu. Aku tidak bisa bergerak. Chen Xiang berkata dengan lemah. Bodoh, mana-manamu? Long Shuiyi mendengus genit. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memang lupa bahwa meskipun tubuhnya sakit dan lemah, kesadarannya masih ada dan dia bisa melepaskan mana. Dia mengoperasikan seni Dewa Naga 9 putaran, mengubah kesadarannya menjadi mana, dan membiarkan mana mengalir ke tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan mana untuk mengendalikan tubuhnya. Dia pertama kali makan sekotak bubuk giok putih, lalu menelan sebutir pil esensi sejati, dan kemudian melayang ke arah 3 serigala. Pada saat ini, kekuatannya juga banyak pulih daripada tubuh. Pisau pembunuh iblis Qinglong sangat tajam, dan dengan mudah membuat luka besar di perut ketiga serigala, dan hal-hal menjijikan di dalamnya menyembur keluar. Untungnya, Chen Xiang melintas dengan cepat, kalau tidak dia akan tenggelam oleh benda-benda itu. Chen Xiang segera melihat kristal hitam bundar dengan ketinggian 1 orang. Meskipun hitam, itu memancarkan aura energi yang sangat murni. Ini adalah energi yang dipadatkan oleh bakat kultivasi binatang buas. Ki sejati manusia jauh lebih besar. Sama. Begitu inti monster besar ini keluar, setelah disinari matahari, bagian luarnya benar-benar retak, dan potongan cangkang hitam keras berjatuhan, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Bagian dalam kristal penuh dengan cahaya putih, yang mengandung energi besar dan sangat murni. Cepat singkirkan dan cepat keluar dari sini, mayat orang ini tidak berguna, energi iblisnya terlalu berat, desak Long Shuiyi. Setelah Chen Xiang menyingkirkan inti binatang iblis besar, dia segera meninggalkan tempat itu, menelan pil sambil berlari. Apakah benda itu berguna? Chen Xiang bertanya. Tentu saja itu besar. Itu adalah pil binatang yang setara dengan binatang misterius. Bagaimana menurutmu? Itu adalah sumber energi dari serigala berkepala 3. Dengan benda ini, kamu dapat meningkatkan energi sejatimu lebih cepat, kata Sumeyao. Chen Xiang bersembunyi di hutan dan beristirahat sepanjang hari. Setelah melihat bahwa dia hampir pulih, dia meninggalkan hutan dan kembali ke bukit itu. Chen Xiang menduga bahwa lama sekali, para guru kepala dari Sekte Iblis datang ke sini dan merusak 3 serigala, sehingga murid-murid Sekte Iblis mampu mengendalikan 3 serigala. Seharusnya seperti ini. Orang-orang itu tidak berani menangkap monster binatang yang terlalu kuat, jika tidak, para murid iblis itu tidak akan bisa mengendalikan mereka. Ketiga serigala itu harus menjadi batas kendali para murid iblis, kata Bai Yuyo. Dari sudut pandang lain, gurun selatan ini dapat dianggap sebagai rumah harta karun. Pasti ada banyak monster yang begitu kuat di dalamnya. Chen Xiang menghela nafas. Jika Anda mendapatkan semuanya, Anda pasti akan mendapat banyak uang. Chen Xiang terbang di udara, dan melihat sekelompok besar orang di dataran kosong, mereka adalah temannya.
tidak bagus. Sekilas Chen Xiang melihat banyak orang terluka. Pada saat ini, mereka semua diserang oleh kelompok monster buas dan monster manusia. Hampir 100 murid iblis mengelilingi mereka. Kendalikan sejumlah besar monster dan monster untuk menyerang. Yang terluka dikepung di tengah, kebanyakan dari mereka terluka di tahap pertama atau kedua dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan yang lainnya mati-matian menyerang monster binatang dan monster manusia yang terbang dengan putus asa. Semua orang berlumuran darah hitam, semua orang bermata merah dan juga sangat lelah. Ada tumpukan mayat di sekitar mereka, yang sudah bau, dan ada banyak monster dan monster di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan kelelahan. Rambut putih Leng Youlan mengandung banyak darah hitam, dan dia terus mengayunkan pedang raksasa di tangannya, membunuh beberapa orang dengan satu pukulan. Chen Xiang mengerutkan kening, dia bisa melihat dari kejauhan, monster manusia dan monster buas itu lebih kuat, dan jumlah mereka tak terhitung banyaknya, menutupi seluruh dataran, mengelilingi Sui Xianxian dan yang lainnya. Mereka yang membunuh orang paling kejam adalah Leng Youlan, Sui Xianxian, Hao Dongqingyun dan Xiao Dao, terutama Sui Xianxian, yang biasanya terlihat sangat pendiam, seperti peri yang tidak makan kembang api, tapi sekarang dia membunuh monster buas itu. Seperti pembunuh wanita, seperti Leng Youlan, dia bahkan tidak berkedip, dia terlihat sangat glamor. Lei Xionglin, Lei Zong, dan Lian Mingdong, yang baru saja melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya, semuanya terluka. Sementara Wu Qianqian melepaskan apinya yang kuat, membentuk nyala api yang besar, memaksa kembali sihir binatang buas yang ingin mengelilingi mereka. Manusia dan iblis itu semuanya berpakaian hitam, dengan topeng di kepala mereka, dan berpakaian seperti murid-murid dari sekte iblis. Meskipun mereka bersembunyi di tengah kerumunan, Chen Xiang tahu siapa mereka, ada lebih dari 90 orang. Chen Xiang mencibir, dan jatuh dari langit dengan keras. Meskipun dia menyingkirkan sayap api Suzaku, masih ada api yang memancar dari punggungnya, yang tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit, menghantam dengan keras. Dia menginjak bahu seorang murid sekte iblis, kekuatan tumbukan besar tiba-tiba jatuh. Sebelum murid sekte iblis itu bisa bereaksi, Chen Xiang menginjaknya menjadi daging cincang dan jatuh ke tanah. Chen Xiang telah sangat terjebak di antara ribuan setan binatang dan setan manusia. Murid setan lainnya juga menemukan Chen Xiang. Mereka semua sangat terkejut. Menurut mereka, Chen Xiang masih harus diburu oleh ketiga serigala itu. Tapi sekarang itu pengembalian. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat dan sehat, Sui Xianxian dan yang lainnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sangat bersemangat. Hal ini membuat kekuatan serangan mereka tiba-tiba menjadi lebih ganas, menyebabkan monster-monster dan monster manusia yang mengepung mereka untuk mundur lagi dan lagi. Chen Xiang mendarat di tanah, semburan api keluar dari tubuhnya, dan api segera menyebar, mengejutkan monster manusia dan monster buas mundur beberapa langkah, tidak berani menyentuh apinya. Jika tidak mereka akan terbakar sampai mati. Di belakangnya muncul sepasang sayap api Suzaku yang panjangnya beberapa puluh kaki, dan berkata sambil menyeringai, "Kamu setan, datang dan coba trik baruku." Berputar, tiba-tiba berubah menjadi tornado, tapi ini tornado dengan api, dan nyala api itu juga sangat menakutkan, itu adalah api dari langit, itulah Raja Api. Selama rotasi gila Chen Xiang, sayap api menjadi lebih besar dan lebih panjang, yang membuat tornado apinya semakin besar hanya dalam waktu singkat. Ratusan monster binatang dan monster manusia ditarik ke dalamnya, dia terbakar di dalam, dan Chen Xiang juga gila merilis vermilion bertruki di tubuhnya. Ketika semua orang melihat tornado api besar muncul tiba-tiba, mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka menyadari bahwa itu adalah nyala api Chen Xiang. Tetapi gerakan Chen Xiang benar-benar terlalu menakutkan, sangat ganas dan spektakuler. "Kakak Shen, orang ini terlalu mesum. Dia membunuh begitu banyak orang begitu dia tiba," seru Jurong.
Setelah Sui Xianxian terkejut, dia buru-buru berkata, kekuatannya sedikit lemah untuk melindungi yang terluka, membuat jalan keluar, dan keluar dari sini dengan cepat. Semua orang tahu bahwa ini juga demi kenyamanan Chen Xiang untuk menyeret semua orang. Monster di sini menjadi tornado api besar dalam satu tarikan napas. Dalam prosesnya, monster-monster itu bisa dimusnahkan dalam satu gerakan. Bab 258 kemenangan telah ditentukan. Jika Chen Xiang tidak melangkah ke tahap kelima dari alam bela diri sejati dan memiliki energi sejati yang begitu kuat, dia tidak akan berani melakukannya hadapi monster dan monster seperti ini. Dia melepaskan semua energi sejatinya, yang dapat dibandingkan dengan seorang seniman bela diri pada tahap ketujuh dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Murid terkuat dari Sekte Iblis hanyalah tahap kelima dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, yaitu orang-orang di tingkat Wei Hongdao, tapi itu telah dikalahkan olehnya. Karena kemunculan Chen Xiang yang tiba-tiba, para murid Sekte Iblis itu berantakan, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Sui Xianxian dan yang lainnya, mereka hanya memikirkan cara untuk melarikan diri. Karena mereka semua merasakan kekuatan isap yang kuat yang menarik mereka keluar dari tempatnya dan menyedot mereka ke dalam tornado besar yang penuh dengan api. Chen Xiang berlatih jalan ilahi, dan jiwanya telah memasuki tahap pertumbuhan. Seberapa kuat kesadaran spiritualnya? Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengunci murid-murid Sekte Iblis itu, dan melepaskan Zenki alam semesta yang tak terlihat dan tidak berwarna untuk menjerat orang-orang itu dan mencegah mereka melarikan diri. Segera, Sui Xianxian dan yang lainnya jauh dari dataran. Meskipun beberapa murid iblis memanipulasi monster buas dan monster manusia untuk menyerang mereka, mereka tersedot oleh kekuatan hisap yang kuat begitu mereka terbang keluar, dan akhirnya terlibat dalam hal itu. Tempat di antara tornado api. Melihat semua orang berjalan pergi, Chen Xiang berteriak keras, dan melepaskan energi sejati naga hijau. Ini adalah energi sejati atribut kayu, yang memiliki kekuatan angin dan guntur, yang membuat angin tornado semakin kuat, dan di sana adalah semburan energi sejati di dalamnya guntur dan kilat, monster manusia dan monster buas yang terlibat di dalamnya. Saat dibakar oleh api, juga akan disambar petir yang dahsyat. Ini seperti api penyucian. Chen Xiang juga menamai gerakan ini Purgatory Tornado. Tornado ini semakin besar dan besar, mencapai setinggi 1000 kaki, seperti gunung besar. Ini adalah hasil dari pelepasan gila ki sejati naga azur dan Vermilion Bird True Ki dari Chen Xiang. Anda harus tahu bahwa pelepasannya ini jurus ini juga didasarkan pada kungfu penundukan naga Tai Chi. Beberapa hal penting diwujudkan, terutama jenis hisapan, yang sangat kuat. Dataran awalnya penuh dengan mayat, tetapi mayat-mayat itu sekarang telah disedot oleh tornado api penyucian. Setelah murid-murid iblis itu dikunci oleh penyedotan itu, kekuatan di tubuh mereka menjadi kacau, membuat mereka tidak dapat menyerang. Kekuatan, tubuh menjadi perlahan mundur, mereka ditarik oleh tornado api penyucian sedikit demi sedikit. Sui Xianxian dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan, semuanya terdiam dengan mulut terbuka lebar. Kekuatan Chen Xiang sudah di luar imajinasi mereka. Meskipun tingkat energi sejati belum mencapai level tertinggi, kekuatan tampilan Chen Xiang masih kuat. Mereka dikejutkan oleh kekuatan ledakan dari seni bela diri yang menakutkan. Semakin baik seni bela diri, semakin banyak kekuatan ki sejati dapat dimainkan sepenuhnya, dan itu juga dapat membuat ki sejati melampaui batas dan menjadi lebih kuat. Leng Youlan menghela nafas lega, dan berkata, saudaraku benar-benar kuat, aku harus menjadi lebih kuat. Sui Xianxian mengangguk, kita tidak bisa menyeretnya kembali, tanpa dia, kita akan menjadi korban sejak lama. Semua orang juga menghela nafas dengan emosi, tanpa Chen Xiang, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan mereka sekarang, dan mereka mungkin telah ditangkap tidak lama setelah mereka masuk. Terutama teman-teman Chen Xiang, mereka berada di bawah banyak tekanan, mereka selalu menggunakan Chen Xiang sebagai patokan,
tetapi sekarang mereka menemukan bahwa kesenjangan antara mereka dan kekuatan Chen Xiang semakin besar. Bahkan orang malas seperti Jurong punya ide ini, apalagi orang lain. Aku dengar sesekali, Sekte Zhendao akan mengadakan pertemuan akbar. Saat itu, semua sekte akan berkumpul bersama untuk bersaing, sepertinya masih ada waktu sebelum tahu. Leng Youlan mengepalkan tangan tinju batu gioknya dan berkata. Jurong tersenyum dan berkata, benar, dikatakan bahwa orang yang memenangkan tempat pertama akan diberi hadiah yang sangat murah hati. Ini adalah acara akbar sekali dalam 100 tahun. Leng Youlan berkata dengan tegas. Yun Xiaodao menyentuh hidungnya dan berkata, Kakak Shen memiliki gadis sepertimu, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Sue Xianxian memandangi tornado api yang luar biasa, matanya yang indah berkilat, dan dia berkata dengan senyum menawan, saya ingin bersaing dengan saudara Xiao Xiang, tetapi saya akan dibebaskan sekarang, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Diam-diam memotivasi diri saya untuk bersinar di acara itu. Dataran itu sudah kosong, tetapi ada semburan raungan sengit dari tornado api, dan Chen Xiang masih dengan gila-gilaan melepaskan ki sejati naga azur dan ki sejati burung vermilion. Sesaat berlalu. Semuanya sudah berakhir. Haha. Kami menang. Chen Xiang tertawa keras, tornado api menghilang, tetapi banyak bubuk putih jatuh, dan monster serta murid iblis itu semuanya terbakar menjadi abu. Melihat tawa yang benar-benar heroik dari pria yang mengepakkan sayap api besar di langit, semua orang sangat bersemangat sehingga mereka bergegas satu demi satu, bersorak dan berteriak. Chen Xiang mendarat di tanah, melihat semua orang baik-baik saja, dia menghela nafas lega, dan Sue Xianxian juga memeluknya erat-erat, sebelum dia melihat Chen Xiang mengambil risiko untuk memikat ketiga serigala setelah pergi, dia khawatir, dia tidak bisa kehilangan Chen Xiang. Xianxian, ketika kamu mulai membunuh, kamu membuatku takut. Kata Chen Xiang sambil tersenyum, dan menyentuh pipi Sue Xianxian, tentu saja dia tahu bahwa Sue Xianxian sangat peduli padanya. Sue Xianxian menyeka air mata yang jatuh, dan menunjukkan senyuman yang memikat. Bahaya telah berakhir, dan semua orang merasakan ledakan kelegaan saat ini, dan mereka yang telah berbaring di tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara segar yang melayang masuk. Chen Xiang melepaskan semburan uap air dari tangannya, membelai noda darah hitam di rambut putih Leng Youlan, dan membantunya membersihkan noda yang tidak sedap dipandang di atasnya. Sue Xianxian juga sangat menyukai rambut putih indah Leng Youlan, dan membantu mencucinya, yang membuat Leng Youlan merasa hangat di hatinya. Yun kecil, jika kamu begitu baik kepada saudara perempuanku, aku, seorang saudara laki-laki, dapat yakin. Jurong menatap Yun Xiaodao dengan pandangan menghina. Yun Xiaodao mendengus, mengapa kamu tidak memberitahu kakakmu untuk bersikap lembut padaku? Wanita itu adalah harimau betina. Jika bukan karena kamu adalah saudara laki-lakinya, aku tidak akan terganggu dengannya. Jurong menghela nafas ringan. Kamu sudah berakhir, aku akan memberitahu saudara perempuanku apa yang kamu katakan kata demi kata, tapi sekali lagi, kamu selalu membual tentang betapa kuatnya kamu, tapi aku tidak berharap kamu takut pada wanita, sungguh pengecut. Haha. Semua orang mendengar. Dia juga tertawa terbahak-bahak. Anda harus tahu bahwa Jurong dan Yun Xiaodao adalah murid dari 4 keluarga besar di prefektur Taiwu, dan mereka juga seniman bela diri muda sejati. Status ini juga menonjol di benua Chenwu, jadi reputasi mereka tidak kecil. Dengan semburan tawa yang hangat, kabut yang menyelimuti hati mereka selama berhari-hari telah dihilangkan, altar telah dihancurkan, semua murid dari sekte iblis telah terbunuh, dan sejumlah besar monster buas dan iblis manusia telah berubah menjadi abu selama tidak ada yang kuat keluar dari kedalaman, mereka semua sangat aman di sini. Tapi untuk berjaga-jaga, Chen Xiang dan semua orang memilih kembali tempat untuk membangun titik perlindungan yang bisa diserang,
dipertahankan dan melarikan diri. Jika mereka tidak dipersiapkan dengan baik terakhir kali, mereka akan dimusnahkan oleh ketiga serigala itu. Yang lalu, setelah dibangun, beberapa hari telah berlalu, dan mereka yang terluka telah banyak pulih. Kecuali beberapa penjaga, yang lain bersembunyi di ruang batu di gunung dan berlatih. Setelah itu, mereka tahu bahwa mereka banyak kekurangan menjadi sangat rajin pada saat ini. Bab 259 menghancurkan tubuh emas. Chen Xiang juga tinggal di ruang batu untuk berkultivasi setiap hari, tetapi keluar untuk mengobrol dengan semua orang dari waktu ke waktu. Dia harus memanfaatkan waktu untuk mengkonsolidasikan yayasannya, karena dia di gurun selatan ini, kekuatannya meningkat pesat, terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Waktu berlalu tanpa sadar, semuanya damai, hanya sesekali ada embusan angin bertiup dari kedalaman. Hari ini, semua orang sama seperti dulu, berjaga-jaga dan berlatih. Tetapi dengan aneh ketika nafas digunakan, semua orang terdiam terkejut karenanya. Lihat! Seseorang yang berdiri di puncak gunung berteriak, dan orang-orang yang keluar dari beberapa gua tiba-tiba melihat ke sebuah gunung besar. Gurun selatan ini dikelilingi oleh pegunungan besar yang mencapai langit, bahkan Chen Xiang tidak dapat terbang keluar, tetapi saat ini ada gunung besar yang secara bertahap menjadi transparan. 2 bulan telah berlalu. Teriak Jurong bersemangat, dia menjadi gila tinggal di sini, dan sekarang dia akhirnya bisa keluar. Gunung raksasa menghilang, dan ngarai yang mereka masuki sebelumnya muncul kembali, dan semua orang bersorak karenanya. Akhirnya kita bisa meninggalkan tempat hantu ini. Yun Xiaodao tertawa keras dan langsung melompat turun. Saat ini, semua orang berkumpul bersama. Bahkan sekarang, mereka masih sangat waspada. Inilah kebiasaan yang mereka kembangkan akhir-akhir ini. Setiap orang yang datang ke gurun selatan ini telah membuat kemajuan besar, terutama dalam aspek pertempuran. Semua orang melihat sekeliling dan berjalan menuju ngarai. Melewati ngarai, tidak terjadi apa-apa, tetapi ada lebih dari selusin orang berdiri di depan mulut ngarai. Ini semua adalah raksasa sekte Zhengmo di benua Chenwu. Melihat begitu banyak orang masih bisa keluar, para raksasa tidak bisa menahan keterkejutannya. Meskipun mereka tidak masuk ke dalam, mereka telah berada di luar akhir-akhir ini, dan gerakan dari dalam membuat mereka bergidik. Mereka mengira gerakan semacam itu adalah pasti tidak orang-orang ini bisa mengeluarkannya. Hanya 40 murid ortodoks yang keluar. Seorang lelaki tua dari sekte prajurit binatang buru-buru bertanya, "Di mana murid-murid kami? Pernahkah Anda melihat mereka?" Guru kepala sekte pedang bangga juga bertanya, "Cepat, sekte pedang bangga kami, mengapa tidak muridmu belum keluar?" Nada kedua orang ini sangat buruk, yang membuat Chen Xiang dan yang lainnya sangat jijik, hanya untuk melihat Chen Xiang berkata dengan acuh tak acuh, "Mereka semua mati, mereka dibunuh oleh Lao Zu." Setelah melihatnya, semua raksasa itu terkejut, bahkan para master sekte iblis itu. Liu Meng'er mengerutkan kening dan menatap Chen Xiang, dengan celaan di matanya, tetapi dia juga sangat khawatir, dan Hua Xiangyue juga sama, meskipun mereka tidak bersuara, mereka sangat khawatir tentang masalah ini. "Apa katamu?" Guru kepala sekte pedang bangga mengangkat satu tangan. Saat syuting akan berakhir, Gu Dongchen mencibir dengan dingin, "Yu Jianglin, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan menghancurkan sekte pedang kebanggaanmu." Saat berbicara, seluruh tubuh Gu Dongchen bersinar dengan cahaya keemasan, terlihat seperti itu diukir dari emas, dan momentum agung juga membuat Chen Xiang dan yang lainnya sulit bernapas. Raksasa dari sekte lain segera terkejut, menatap Gu Dongchen emas dengan takjub, dan para master sekte iblis itu menunjukkan ketakutan yang lebih besar. Ini adalah tubuh emas kehancuran yang melewati malapetaka ketujuh dari Nirvana. Aku tidak pernah berpikir bahwa kepala sekolah dari sekte Taiwu begitu kuat dan telah mencapai tahap ini, seru Su Meiyao.
Guru kepala sekte pedang bangga, Yu Jianglin, segera menyingkirkan tangannya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Gu Dongchen. Gu Dongchen kembali ke keadaan semula dan berkata dengan dingin, "Saya telah mengingatkan Anda sejak lama. Jika ada murid sekte Anda yang berani menyentuh Chen Xiang, saya akan menghancurkan sekte Anda. Apakah Anda masih ingin bertanya sekarang?" Meskipun Yu Jianglin dia sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa pasti ada alasan saat ini, dan kemungkinan besar murid-murid mereka dari sekte pedang bangga membuat langkah pertama. Jika Anda terus bertanya, Chen Xiang pasti akan mengatakan bahwa murid-murid dari sekte pedang bangga dan sekte prajurit binatang menyerangnya lebih dulu. Pada saat itu, untuk memenuhi janjinya, Gu Dongchen pasti akan menghancurkan sekte pedang bangga dan sekte prajurit binatang ya. Setelah mengetahui kekuatan sejati Gu Dongchen, mereka semua ketakutan akan hal itu, belum lagi seluruh presbiteri dari sekte Taiwu, Gu Dongchen bisa mengurus mereka semua. Yu Jianglin dan sesepuh dari Beast Woman segera berbalik dan terbang pergi. Mereka tidak ingin melihat sekte mereka dimusnahkan oleh tangan mereka sendiri. "Jangan berpuas diri, orang-orang kita belum keluar," kata seorang raksasa dari sekte iblis. "Ada 5 sekte di sekte iblis, dan ada juga 5 orang di sini." Dalam penyergapan, tidak ada murid sekte yang benar harus bisa keluar, dan mereka juga akan membuka altar untuk berkomunikasi dengan para dewa dunia iblis. "Jangan tunggu, aku membunuh mereka semua." Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan lebih dari 1 lusin seorang kepala, masih di bawah tanah, suaranya tiba-tiba menjadi sedingin es, dan kemudian dia mulai menceritakan hal-hal yang dia temui di dalam, dan konspirasi mengejutkan Mo Dao. Murid-murid lain juga mengangguk satu demi satu, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Chen Xiang benar, dan semakin banyak raksasa jalan lurus itu mendengarkannya, semakin jelek dan dingin wajah mereka. Jika rencana itu berhasil, konsekuensinya bisa dibayangkan. Sebelum kekacauan besar itu datang, benua Chenwu ini mungkin sudah berubah menjadi api penyucian di bumi. "Apalagi yang harus kamu katakan?" Wajah Gu Dongchen jelek, begitu pula kepala sekolah lainnya, karena mereka semua secara keliru percaya pada sekte iblis, dan hampir membunuh murid mereka sendiri. Kepulan asap hitam tiba-tiba meletus dari tubuh kepala sekolah sekte iblis itu, penuh bau busuk. "Beracun!" Hua Xiangyue berteriak dengan tergesa-gesa, dengan jentikan ringan telapak gioknya, angin sepoi-sepoi datang, disertai aroma obat, dan bertiup ke hidung semua orang. "Orang-orang ini kabur!" Liu Meng'er sudah memegang Jade Dragon Kiss di tangannya. Gu Dongchen mendengus dingin, dan cahaya keemasan yang baru saja muncul dari tubuhnya menghilang. "Aku akan mendapatkannya kembali." Chen Xiang melirik Hua Xiangyue. Dia menemukan bahwa kekuatan goblin yang menawan ini tidak sederhana, setidaknya dia berada di negara nirvana, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu tenang sekarang. Orang harus tahu bahwa dia menghadapi raksasa dari cara setan. Raksasa itu tahu bahwa Chen Xiang yang mencoba yang terbaik untuk membalikan keadaan dan menghancurkan rencananya, dan mereka sangat terkejut. Chen Xiang telah melakukan layanan yang berjasa, yang menyelamatkan seluruh benua Chenwu. Jangan menyebarkan masalah ini ke dunia luar pada akhirnya, agar tidak digunakan oleh beberapa orang yang tidak bermoral, kata Gu Dongchen. Hua Xiangyue mengangguk, datang ke sisi Chen Xiang, menyentuh pipi tampan Chen Xiang dengan tangannya yang lembut dan tanpa tulang, dan tersenyum genit. "Kamu menyelamatkan murid-murid kita dari Danxiang Taoyuan, bagaimana aku bisa berterima kasih apa?" Melihat perilaku Hua Xiangyue, Liu Meng, Sui Xianxian, dan Leng Youlan semuanya meludahi hati mereka. "Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 1000 pil yuan sejati." Hua Xiangyue tersenyum manis, dan menyerahkan tas penyimpanan kepada Chen Xiang. Chen Xiang menemukan tas penyimpanan, dan berkata dengan wajah serius, "Senior, tolong perhatikan, saya punya istri, dan dia tepat di sebelah saya, jangan membuat perilaku ambigu terhadap saya dengan santai.
agar tidak membuat orang-orang salah paham. Ketika semua orang mendengar Chen Xiang mengatakan ini, mereka tercengang, tetapi Liu Meng'er dan Hua Xiangyue diam-diam memarahi Chen Xiang di dalam hati mereka. Mereka sangat tidak tahu malu. Mereka semua dianiaya oleh Chen Xiang, terutama Liu Meng'er dimanfaatkan oleh Chen Xiang. Sui Xianxian hanya terkekeh. Hua Xiangyue mendengus ringan. Jika bukan karena terlalu banyak orang di sini, dia pasti akan mengejek Chen Xiang beberapa kata. Bab 260 Penghargaan Raksasa. Semua orang dikejutkan oleh kemurahan hati Hua Xiangyue. 1000 pil esensi sejati, bernilai 5 juta spar, membuat murid-murid itu diam-diam ngiler. Chen Xiang juga tidak berterima kasih kepada Hua Xiangyue. Dia dan Hua Xiangyue memiliki hubungan yang sangat baik, jadi Hua Xiangyue tidak mengatakan apapun. Dan Xiang Taoyuan masih baik. Chen Xiang memandang dengan jijik ke raksasa sekte lain, matanya sepertinya memberitahu kepala sekolah itu, kalian semua pelit, Anda dapat melihat bahwa setiap wanita sangat murah hati. Hanya orang seperti Chen Xiang yang memanggil Gu Dongchen dan yang lainnya sebagai keponakannya sepanjang hari bisa menjadi tangguh di depan begitu banyak raksasa. Lansia, kamu baru saja berterima kasih padaku, jadi lupakan barang-barangmu. Aku sudah sangat puas mendapatkan 1000 pil esensi sejati dari Dan Xiang Taoyuan, kata Chen Xiang, dengan ekspresi aneh di wajahnya, tersenyum. Ini Xuan Huojing, kamu adalah seorang alkemis. Benda ini bisa membuat apimu lebih murni. Ambillah. Liu Meng'er mendengus lembut, mengangkat tangan batu gioknya, dan melemparkan batu berkilau ke Chen Xiang. Chen Xiang buru-buru mengambilnya, tentu saja dia tahu betapa kuatnya kristal api misterius ini, sama berharganya dengan ramuan tingkat bumi, dan raksasa lainnya juga terkejut bahwa Liu Meng'er bersedia memberikan hal semacam ini kepada Chen Xiang. Huojing lebih berharga daripada ribuan butir pil esensi sejati itu. Ini adalah hadiah dari kerajaan surgawi dewa dan lembah Icewin. Liu Meng'er menambahkan, lalu mendengus lagi. Hua Xiangyue adalah seorang wanita, meskipun reaksi bersenandung centil Liu Meng'er tampak normal, tetapi dia dapat melihat beberapa petunjuk, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Liu Meng'er dan Chen Xiang harus memiliki tingkat hubungan yang berbeda. Chen Xiang terkekeh, dan singkirkan Xuan Huojing. Kedua wanita itu memberi dengan sangat murah hati, yang membuat hati para guru pria itu diam-diam berdarah. Tang Yichao dari Zen Woman tidak mengatakan apa-apa, dan pergi dengan keempat muridnya, yang membuat kepala sekolah dan murid sekte lainnya diam-diam membencinya. Chen Xiang dapat memahami suasana hati Tang Yichao, lagi pula, dia membantai beberapa alam nirvana dari sekte bela diri sejati, dan bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan memberikan apapun kepada Chen Xiang, hanya mengucapkan terima kasih sudah bagus. Ini hanya kepala sekolah yang lembut dan anggun dari Pulau Lianhua, namanya Lian Yingxiao. Dia tersenyum pada Gu Dongchen. Kakak Gu, kamu pasti sakit kepala. Sambil berbicara, dia mengeluarkan bola A sebesar bola tinju. Melihat hal ini, Hua Xiangyue segera berteriak, biji teratai giok putih. Biji teratai giok putih, setenar Ganoderma lucidum neraka, adalah obat suci penyembuhan yang dapat menghidupkan kembali orang mati, dan bahkan lebih langka daripada neraka Ganoderma lucidum. Setelah Lian Yingxiao menyerahkannya kepada Chen Xiang, dia juga melihat Lian Mingdong. Meskipun hanya sekilas, Chen Xiang menangkap tatapan rumit di matanya. Dia yakin bahwa pemilik pulau teratai pasti sama dengan Lian Mingdong. Ada hubungan. Kakak Lian benar-benar murah hati, dia mengeluarkan semua harta kotamu. Gu Dongchen tertawa. Beginilah seharusnya. Tanpa dia, semua muridku di Pulau Lianhua akan mati, dan kami juga akan melawan sekelompok iblis kuno, dan sekte kami akan terpengaruh. Lian Yingxiao tersenyum. Saya pikir Anda takut ditekan oleh wanita. Liu Meng'er tersenyum tipis, dan mendatangi Sui Xianxian dan Leng Youlan, membelai kepala mereka. Chen Xiang melirik Gu Dongchen, dan berkata sambil tersenyum, Guru,
saya tahu bahwa sekte Taiwu kita kekurangan sumber daya, jadi Anda tidak perlu memberikannya kepada saya. Gu Dongchen tertegun, dan diam-diam memarahi Chen Xiang dalam bahasanya. Hati. Dia sombong dan melihat raksasa sekte itu, tapi sekarang giliran orang lain untuk melihatnya. Meskipun Chen Xiang mengatakan itu, dia membuatnya sangat jelas bahwa dia ingin Gu Dongchen memberinya sesuatu. Chen Xiang sebenarnya berulang kali memohon harta di tangan para raksasa ini, yang membuat murid-murid itu berkeringat dingin. Mereka semua khawatir Chen Xiang akan membuat marah para dewa tua yang kuat ini, dan kemudian ditampar sampai mati. Chen Xiang tahu bahwa kepala guru ini semuanya abadi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan mereka pasti akan memiliki beberapa harta di tangan mereka. Dia memandang Gu Dongchen sambil tersenyum, senyumnya sangat polos, dan dia bisa melihat Gu Dongchen ingin memukul seseorang. Gu Dongchen tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan mengeluarkan botol hitam kecil. Begitu dia mengeluarkannya, suhu di sekitarnya tiba-tiba melonjak, dan banyak orang berkeringat karena panas. Apa ini? Chen Xiang tahu itu pasti tidak mudah. Ketika saya berada di bencana ke-6 Nirvana, api Tianxin yang saya kumpulkan seharusnya membantu api Anda, kata Gu Dongchen. Baik Liu Meng'er dan Lian Yingxiao menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu kekuatan Tianxin Huoyan, tetapi mereka tidak menyangka Gu Dongchen dapat mengumpulkannya. Ini memang harta yang aneh. Su Meiyao dan Bai Yuyo juga mengatakan itu hal yang baik, dan Chen Xiang dengan enggan menerimanya. Chen Xiang menerima hadiah dari guru kepala ini, tetapi para murid itu merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya, dan Chen Xiang juga penyelamat mereka, tetapi mereka tidak memiliki apapun untuk ditawarkan, jadi mereka sangat berterima kasih kepada Chen Xiang. Semua murid mengikuti guru kepala mereka dan pergi. Gu Dongchen melepaskan dis itu lagi, dan membawa Chen Xiang dan yang lainnya pergi. Saat berpisah, Sue Xianxian dan Leng Yulan membiarkan Chen Xiang mencari waktu untuk bermain dengan mereka. Mereka dan Chen Xiang setelah tinggal bersama begitu lama, mereka sangat puas, dan membiarkan mereka melihat kesenjangan antara diri mereka dan Chen Xiang. Jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan mendapat keberuntungan, haha. Chen Xiang tertawa keras, dia menepuk bahu Yun Xiaodao. Setelah kita kembali, kita semua akan menjadi murid Akademi Bela Diri Aceh, kita adalah gelombang pertama. Semua orang segera menjadi bersemangat. Jurong tersenyum dan berkata, kami masih murid medali perunggu dan pejuang medali perak, tetapi kami juga telah bekerja sangat keras. Pertama, kami memiliki pelatihan khusus selama 3 bulan, dan kemudian kami harus melakukannya menderita di tempat hantu itu selama 2 bulan. Jangan. Senang ini terlalu dini. Akademi Seni Bela Diri Aceh akan melakukan penilaian setiap 3 tahun, dan mereka yang gagal akan dikeluarkan. Sudut mulut Gu Dongchen berubah sedikit, yang membuat semua orang merasa kedinginan. Meskipun 3 dari Lian Mingdong, Lei Xiongling dan Lei Zong adalah yang terlemah di sini, pekerjaan ini telah membuat mereka meningkat pesat, dan mereka juga mendapatkan banyak keuntungan. Setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk tinggal di Akademi Seni Bela Diri Aceh selama 3 tahun, selama mereka menangkap peluang ini dengan baik. Mereka percaya bahwa mereka akan dapat meningkatkan lebih banyak lagi dalam 3 tahun. Segera saya kembali ke Taiwan. Ketika saya berada di Gurun Selatan, banyak orang sangat merindukannya. Setidaknya saya tidak harus hidup dalam ketakutan sepanjang waktu di sini, dan saya tidak perlu khawatir tentang monster menjijikkan itu dan beast magic. Setelah mereka kembali, ke-10 dari mereka melakukan hal yang sama, yaitu tidur nyenyak. Mereka tidak tidur nyenyak di Gurun Selatan. Dan para murid sejati dari sekte Taiwu itu melihat bahwa 10 orang kembali dengan selamat, dan mereka diam-diam cemburu, karena 10 orang ini akan mendapatkan hadiah yang sangat murah hati. Jika mereka pergi pada waktu itu, mungkin sekarang. Tapi tidak demikian banyak jika
Mereka tidak hanya meninggalkan kesan buruk pada kepala sekolah dan tetua lainnya, tetapi juga akan dibenci oleh Chen Xiang dan yang lainnya. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di dunia novel berikutnya.